Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Hosbah. Oke, kali ini tetap seperti semula, saya akan mengundang teman-teman yang lagi galau nih ya, yang lagi galau, yang lagi pikirannya penat. Silahkan tonton video ini. Tapi sebelumnya, biar teman-teman tidak ketinggalan, absen dulu ya. Oke, wes langsung saja. Ya oke teman-teman, kenapa saya tampilkan slogan seperti ini? Ini adalah saya mengambil di media sosial. Banyak beredar hal seperti ini. Beri saya 271 T nego sedikit teman-teman, dan penjarakan saya 6,5 tahun, bonus 3 minggu, nggak apa-apa deal. Nah pasti teman-teman sudah paham, dan teman-teman pasti berpikir kenapa, apa dengan gambar ini, falsafah apa yang terkandung. Nah teman-teman, ini saya mereview hal ini karena setiap saya buka media sosial, berita ini masih aja muncul viral sampai saat ini pun ini masih diperbincangkan teman-teman. Itulah kenapa saya mereview sedikit tentang ini. Tema kali ini memang agak sedikit beda ya, tapi tidak apa-apa. Teman-teman yang mau komen silahkan komen, yang mau pro dan kontra silahkan, terserah teman-teman. Cuma yang pasti saya mengambil dari media sosial. Inilah beberapa fakta yang terjadi saat ini pada kondisi negara kita teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ya. Nah, teman-teman pasti tahu dong ini apa? Hakim nilai tuntutan 12 tahun terlalu berat. Hal meringankan adalah dua hal teman-teman. Satu, karena sopan, dan yang kedua karena punya keluarga. Sehingga ada beberapa di media sosial juga mencantumkan seperti ini. Anda sopan, kami segan. Bukan itu, tapi Anda sopan, vonis ringan. Mantep, mantep. Inilah kondisi saat ini teman-teman. Apakah memang harus seperti ini ataukah ada apa? Kita juga dilema dengan kondisi seperti ini teman-teman. Serba salah. Tapi yang saya tahu, netizen adalah yang paling benar, yang paling paham. Nah kita lanjut. Ini saya ngambil di media sosial juga. Sopan dan berkeluarga jadi alasan vonis ringan 6,5 tahun untuk kerugian 300 T. Itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Yang saya tanyakan, setiap yang bermasalah hukum, apakah mereka saat di persidangan tidak sopan, dan apakah mereka tidak punya keluarga? Bukan hal yang berbeda teman-teman. Jadi bukan satu alasan yang bisa meringankan vonis sesungguhnya. Namun kita nggak tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik itu. Ini juga ada beberapa yang menjelaskan lah. Keadilan, terlebih kerugian negara akibat kasus ini sangat besar, yaitu 300 triliun. Hakim atas Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah menuai kritik. Publik menilai vonis ringan Harvey mencederai keadilan, terlebih kerugian negara akibat kasus ini sangat besar, yaitu 300 triliun rupiah. Kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 bulan. Harvey dinyatakan bersalah. Nah ini teman-teman, ini sudah jelas teman-teman, sudah merugikan negara 300 T. Namun penegak hukumnya bilang vonis 12 tahun itu terlalu berat teman-teman. Dan apa? Malah diputuskan 6,5 tahun. Apakah memang seperti itu? Kalau memang teman-teman setuju dengan vonis ini, monggo silahkan komen teman-teman. Ataukah teman-teman tidak setuju? Silahkan komen. Karena inilah kenyataan yang ada saat ini.
Kita lanjut. Dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Vonis Harvey Muiz 6 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Dalam pertimbangan hakim, Harvey divonis ringan karena sopan dan sudah berkeluarga. Jatuhkan pidana terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan saat negara sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Yang keadaan yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa punya tanggungan keluarga terdakwa berperan di hukum. Nah, itulah teman-teman keputusan yang sangat kontroversi menurut saya pribadi. Entah menurut teman-teman apakah memang keputusan ini sudah sesuaikah atau tidak. Sehingga apa teman-teman? Ya, saya harap dan semua masyarakat berharap ini tidak sampai di sini, ada titik lanjutnya teman-teman, sehingga masyarakat tidak merasa dikecewakan dengan kondisi keadilan atau penegak hukum saat ini. Kita lanjut. Menyatakan banding ini oleh jaksa penuntut umum setelah menggunakan masa pikir-pikir. Dan untunglah teman-teman, kondisi ini tidak hanya berhenti di sini, namun jaksa ajukan banding. Mungkin karena kemarin sempat disentil oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, ataukah memang respon sendiri dengan kondisi vonis yang terlalu ringan dengan dua alasan, karena sopan dan punya keluarga, sehingga jaksa ajukan banding. Kita juga nggak tahu hal itu. Yang pasti ini tidak selesai di sini teman-teman, akan berlanjut. Kita tidak tahu endingnya seperti apa. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menilai vonis yang diterima Harvey Muiz menusuk rasa keadilan masyarakat. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Nah, ini teman-teman, bukan potensi, tapi sudah kerugian ya teman-teman. Jadi putusan pengadilan dari mantan Menteri Polhukam juga mengatakan bahwa terlalu meringankan dan menyakitkan masyarakat, menyakitkan hati masyarakat. Ya, saya setuju dengan kondisi seperti itu, karena saya sendiri juga merasa apa yang terjadi ke penegak hukum saat ini. Kita nggak tahu di balik layar mereka seperti apa. Cuma yang pasti ini bukan satu peradilan yang sangat fair ya teman-teman. Merugikan negara 300T hanya diputuskan 6,5 tahun. Oke, kita lanjut ya. Oh, silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, teman-teman dengar nggak? Harvey Muiz ini minta entah itu merayakan atau apa gitu ya, sebelum persidangan selesai atau majelis sidangnya sudah keluar, dia malah seolah-olah minta izin untuk salaman, memeriahkan atau senang dengan keputusan. Itu kan aneh ya teman-teman, sehingga bisa disimpulkan sendiri. Mau nggak? Silahkan teman-teman komen ya. Kita lanjut. Oke, terima kasih ya. Nih teman-teman, apakah setiap persidangan seperti ini polanya? Ini seolah-olah suatu pesta yang dikemas seolah-olah seperti persidangan. Sebelum persidangan selesai, apakah boleh seperti itu? Merayakan putusan, berpeluk-pelukan, bahagia, sehingga apa? Citra persidangan atau penegak hukum saat ini sudah perlu dipertanyakan. Yang paling aneh juga,
penegak hukumnya memperbolehkan loh teman-teman. Sehingga apa? Acara belum selesai, mereka pesta penegak hukumnya juga tertawa-tertawa. Aneh-aneh. Saya juga merasa, kalau saya, kasihan sekali loh orang-orang yang bermasalah dengan hukum juga. Namun masyarakat kecil pada umumnya itu malah nggak seperti ini. Dia malah ditindas seolah-olah mereka bersalah. Kita lanjut ya teman-teman. Anda sopan, kami segan. Anda sopan, vonis ringan. Inilah slogan-slogan yang sering kali muncul di beranda media sosial saya. Ya wajar, karena memang kenyataannya seperti itu ya. Ada lagi. Cuma 6,5 tahun sayang, ntar udah bebas kita korup lagi ya. Ini bukan suatu titik jerah untuk para pelaku korupsi ya. Karena apa? Vonisnya terlalu ringan teman-teman. Inilah kondisi negara kita. Yang korupsi dengan pakaian jas, dengan sepatu yang wah, namun vonisnya berapa? Tapi di balik itu kita lihat teman-teman. Nah, inilah profil hakim yang meringankan vonis Harvey Moise karena punya keluarga dan berlaku sopan. Iya, punya keluarga dan berlaku sopan. Tapi orang-orang di luar sana yang bermasalah dengan hukum, apakah mereka juga nggak punya keluarga dan tidak berlaku sopan saat diadili? Apakah mereka ngamuk atau mereka hanya orang yang nggak punya keluarga? Inilah kondisi kita. Susah kalau berpikir dengan ini. Jengkelnya masyarakat itu sudah melampaui teman-teman. Ternyata dia kelahiran Malang teman-teman. Teman-teman Arema gimana nih dengan kondisi ini? Apakah teman-teman Arema tidak merasa dipermalukan atau wah, jengkel aku kalau melihat ini. Ya, inilah teman-teman perbandingan antara korupsi atau maling yang pakai jas, yang sudah merugikan negara, yang pakai jas, penampilan rapi, dengan orang yang hanya mengambil 7 batang kayu dengan vonis 5 tahun. Ini dulu pada beberapa tahun kemarin memang sempat viral teman-teman. Beliau hanya mengambil kayu karena butuh untuk dibuat masak di rumahnya, sehingga ngambil kayu seseorang pengusaha. Itu hanya 7 batang teman-teman. Namun apa? Pengadilan memutus bahwa itu penjara 5 tahun. Terus sehingga nego sampailah kayaknya putusannya 1 tahun dulu. Sedangkan ini teman-teman yang sudah merugikan 300 T negara hanya divonis 6,5. Sangat menyedihkan. Vonis terakhir beliau ini mencuri 7 batang kayu, divonis 1 tahun ternyata benar. Sedangkan yang merugikan 300 triliun 6,5 teman. Sama, kondisinya sama teman-teman, tapi vonisnya yang berbeda. Bandingkan antara yang sopan. Apakah ini nggak sopan? Apakah ini nggak punya keluarga? Punya, dia sopan. Perlakuannya bagaimana? Nah, itulah perlakuan yang sangat beda. Ya, beginilah kondisinya. Oke teman-teman, sedikit tentang review. Mudah-mudahan endingnya akan memberi efek jerah dan membahagiakan atau tidak menyakitkan hati masyarakat kecil. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe-nya teman-teman. Dadah.